Masinton, masnya bertonton, pasar ibu, pasarnya beribu-ribu. Mau dibagi ke konstituen itu. Bagaimana reaksi Bung Masinton dalam kondisi politik hari ini untuk merawat kekuasaan? Nah, jadi sebenarnya hari ini hubungan antara PDI Perjuangan dengan Joko Widodo itu seperti apa? Nah, yang pertama kita harus kenali kan adalah karakteristik kekuasaan Orde Baru kan. Ya. Pemenuhan standar baik itu pendidikan, standar gizi untuk anak-anak supaya tidak stunting. Gimana Bang caranya Bagaimana menaikkan fakir standar miskin? gizi anak-anak supaya tidak stunting? Soalnya ini bicara soal Ya pasti itu nggak dengan belimbing sayur lah. Halo, selamat pagi. Pagi kalau di sini pagi, Besti Ngompol. Kita ketemu lagi di Ngomong Politik, di mana kita kasih ruang buat semua kita untuk berbicara, mendengarkan, dan berdiskusi terkait hal-hal seputar politik, terutama apa yang terjadi dalam dunia perpolitikan Indonesia. Karena sebentar lagi di bawah 3 bulan ya, kayaknya kita akan menghadapi hari Valentine atau hari pemilu, karena bertepatan dengan 14 Februari 2024. Dan untuk berbincang-bincang dan kemudian mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi, akan terjadi, dan seharusnya yang terjadi itu seperti apa, saya sudah bersama dengan senior saya, kawan yang jauh di atas saya pengalamannya, sering berbagi banyak hal, dan hari ini sudah mulai aktif di sosial media setelah dulu sempat berpuasa lah, katanya dulu pernah kena tegur katanya. Selamat pagi Bung Masinton. Siap, Bung. Nama lengkapnya siapa kalau di ini daftar caleg DPT, DCT? Masinton Pasar Ibu. Masinton Pasar Ibu. Kita Pasarnya kasih, Pak. beribu-ribu. Pasarnya beribu-ribu. Makanya masnya balihonya bertonton. beribu-ribu. Ya, masnya bertonton. Masanya bertonton. Masnya bertonton. Masnya. Mas apa nih? Masinton, masnya bertonton, pasar ibu, pasarnya beribu-ribu. Mau dibagi ke konstituen itu. Bahaya kali kalau dibagi ke situ itu, bisa disemprit nanti gitu. Pertanyaan pertama, ini mentang-mentang namanya Pasar Ibu, balihonya banyak kali Bang. Emang masih nggak pede? Ini periode kedua kan ya? Periode Di kedua, DPR, ya kan? Berarti kalau masuk lagi 3 kan? Ketiga. Itu kalau kita lihat kok bisa nomor 7. Kata orang-orang itu semakin senior, semakin dipakai itu nomor semakin tinggi itu. Pitulungan. Pertolongan. Coba cerita, kok bisa dikasih nomor 7 sama DPP? Nggak tahu. Oh, terima aja kan, tuh ya. Lah iya, ini kan sistemnya proporsional terbuka, Bung. Proporsional terbuka itu kan berdasarkan suara terbanyak, bukan karena nomor urut. Dan saya dari mulai pencalonan sebagai calon legislatif ditugaskan oleh partai pada saat itu di dapil yang sama, DKI Jakarta 2 ini, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri itu 2014 lalu itu saya nomornya 3. Iya 3, terus sekarang turun Dari 1 kursi menjadi 2 kursi. Kemudian dicalonkan kembali dalam posisi incumbent, nomornya 4. Turun lagi nih 3 ke 4. Jadi sekarang 7. Jadi bagi saya dan sistem pemilunya ini kan proporsional terbuka. Bukan berdasarkan nomor urut gitu loh. Tapi berdasarkan suara terbanyak. Tapi kan psikologis pemilih itu Bang. Biasanya kalau nggak lihat paling atas, paling bawah lah dia tuh lihat. Kan gitu. Itu kan advantage-nya di situ. Ya, kalau di mensosialisasi. Emang nomor 1-nya siapa di dapil Abang? DPP Pak Eriko. Oh Pak Eriko, oke. Bilang sama. Berapa? Berarti yang incumbent ada berapa? Bang Masinton, Bang Eriko? Ya PDI Perjuangan 2, kan 7 kursi ya. 7 kursi. 7 kursi. PKS Berarti ada 2. nomor 2 siapa nih sekarang? Bung Once.
Once, Once ini ya benar-benar menyerobot posisi Bang Masinton ini. Enggak lah. Kalau itu mah enggak lah. Enggak lah ya. Enggak. Aman lah itu barang ya, Bang. Aman itu barang. Kalau nggak salah itu Bang Masinton itu poskonya di daerah Duren 3 Duren Potlot. 3 ya, arah Pancoran itu ya? Potlot ya. Ya, Seberang Potlot itulah. Nah, Rumah aspirasi. bagaimana sih Bang Masinton ini sebagai anggota dewan yang sudah masuk ke periode 2 dan hampir masuk periode 3 kalau kita Bang Masinton kepilih lagi. Itu bisa merawat konstituen sedemikian loyal lah sama Abang. Kenapa saya bilang loyal? Karena ya validasinya kan di 2 pemilu kan. Ya. Di 2 pileg ini selalu terpilih. Bahkan ketika ini tidak hanya berhadapan dengan calon-calon dari partai lain, tapi juga berkontestasi dengan calon dari partai sendiri, which tadi dari DPP misalnya ada Bang Eriko. Yang mana Bang Eriko ini banyak yang bilang itu 11-12 sama kita nih Bang. Kalau lihat wajah ini kita loh dipikir Eriko nih. Padahal Eriga ini. Itu gimana resepnya tuh Bang jaga konstituen tuh? Ini banyak kali mungkin caleg-caleg yang pengen tahu Bang. Jadi pertama ketika 2014 saya terpilih ya. Kemudian kita dilantik, saya dilantik. Begitu dilantik itu, yang pertama saya lakukan adalah membangun rumah aspirasi. Yang sampai sekarang ini? Iya, sampai sekarang. Jadi rumah aspirasi itu sebagai bentuk bahwa kita tidak melupakan teman-teman ataupun masyarakat sebagai konstituen kita. Ya. Sehingga kita setelah terpilih itu ya tetap membangun dan merawat silaturahmi dengan masyarakat. Jadi kita terpilih itu kemudian kita tidak menjadi eksklusif ya, melupakan masyarakat atau meninggalkan masyarakat dan kemudian ketemu masyarakat lagi itu ya musim pemilu. Kan gitu ya. Nah, itu kan komplain masyarakat terhadap baik itu calon-calon legislatif lah ya. Setiap kontestasi pasti ditanya, tuh muncul pertanyaan itu kan. Ntar kalau kami pilih masih mau ketemu kami enggak? Kan itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Iya, pertanyaan-pertanyaan klasik yang selalu muncul dan pertanyaan itu kita tidak bisa salahkan masyarakatnya karena berkali-kali dia memberikan hak suaranya mungkin ya. Tapi kemudian yang dipilih itu hilang. Ketemunya lagi musiman, musim pemilu lagi. Ketemunya tuh setiap reses atau gimana? Jadi saya ketemu masyarakat dia day to day, hari ke hari ya pasti ketemu masyarakat. Nah, melalui rumah aspirasi tadi, jadi fungsi rumah aspirasi itu selain menjaga dan merawat silaturahmi dan masyarakat, kemudian kita tetap membangun relasi dengan masyarakat tadi. Jadi kita bisa menyusun program dari sana, rumah aspirasi itu kita bisa membuat berbagai kegiatan dengan masyarakat. Bentuk aspirasi yang sudah Abang realisasikan sebagai seorang legislator apa? Nah, kemudian menjadwalkan agenda-agenda kunjungan ke warga gitu. Nah, jadi sifatnya aspirasi itu ya macam-macam, ya. Bukan hanya aspirasi, juga datang nasihat, kira-kira gitulah. Atau juga sifatnya ya silaturahmi gitu. Nah kemudian apa sih yang seperti aspirasi seperti apa gitu ya, macam-macam lah dari mulai hal-hal yang sifatnya kebijakan atau bahkan yang sangat privat begitu ya. Kebijakan seperti apa yang pernah Abang perjuangkan dan kemudian berhasil ke konstituen yang kira-kira sangat ya contoh umpama ya berkait dengan kalau sebelumnya kan saya di komisi hukum ya. Ya 3 ya. Komisi 3. Ada beberapa mungkin yang merasakan ketidakadilan hukum, contoh begitu, ya kita bantu akses ke baik ke kepolisian atau kejaksaan. Kemudian sekarang periode 2019-2024 ini saya di komisi 11 bidang perekonomian, keuangan dan pembangunan gitu ya. Nah contoh tuh Pak atau Bang, kami ada usaha begini-begini, usaha-usaha kecil lah, ya. Butuh bantuan alat apa segala macam. Nah itu yang kemudian kita sampaikan dengan
mitra-mitra kerja kita jika mereka ada program-program itu kita bisa sampaikan. Dan itu yang mengikat abang dengan apa namanya konstituen abang ya selama ini ya. Ya, dan kemudian tidak membangun jarak. Oke. Kita tidak, kan yang menjadi kritik itu ya tadi ya, selain sulit ditemuin, kemudian masyarakat dengan yang dipilihnya sebagai wakilnya, kemudian menjadi yang dipilih ya tadi itu jadi elitis. Iya, beda kasta ya. Iya kan? Menjadi elitis tadi bahwa dia berada di jabatan elit sebagai pejabat negara iya. Iya, tapi karakter dan perilaku elitis itu yang nggak boleh kan. Karakter. Nah, iya. Nah, itu yang kalau saya hilangin. Karena kita dipilih rakyat sebagai representasi perwakilan rakyat di DPR sana. Ya kita nggak boleh berada di kasta yang berbeda, elitis tadi ya. Dan proses untuk membangun itu dilakukan secara terus menerus ya. Artinya gini bang, banyak orang di luar sana atau bahkan mungkin para caleg-caleg baru yang melihat bahwa kontestasi 5 tahunan ini processingnya itu paling hanya 1-2 tahun. Mereka masuk ke wilayah dapil ya. Ada bahkan yang mungkin baru masuk setelah partai itu menentukan nanti akan bertugas di dapil ini itu menjelang hari-hari pendaftaran ke KPU. Ketika itu ngobrol sama saya bilang, loh kalau saya kenal sama banyak senior seperti Bung Masinton ini, kok kayaknya sulit buat jenengan, aku bilang gitu. Karena proses-proses orang-orang yang sudah jadi ini tahunan ini. Yeah. Bener nggak sih? Yeah, apa tuh resepnya Bang Masinton? Apa memang itu PD Perjuangan secara keseluruhan menerapkan konsep untuk turun ke masyarakat ini memang jauh sebelum proses pileknya dilangsungkan? Ya, pertama kalau partai selalu mengarahkan untuk menyatu dengan masyarakat. Nah, karena itu pendekatan ke masyarakat itu kan tiap orang kan beda-beda caranya. Gitu. Nah, tentu kalau saya cara itu ya apa yang seperti biasa aja menurut saya. Ya dulu kan kita berangkat dari aktivis, ya terbiasa mengadvokasi, tinggal bersama masyarakat, apa segala macam. Ya pola-pola itu yang kita lakukan. Jadi baik sebelum terpilih, pada saat terpilih, ya biar sama aja gitu loh. Iya. Maka saya kalau di mobil itu pasti saya selalu sampaikan untuk ke masyarakat, Bapak Ibu. Kan itu. Saya ini pejabat ketika lagi kerja, lagi menjalankan fungsi-fungsi sebagai anggota DPR, rapat-rapat bersama pemerintah, agenda bersama pemerintah dalam fungsi-fungsi pengawasan, ya karena undang-undangnya seperti itu. Iya. Nah, kemudian ya kalau di luar tugas DPR ke masyarakat, saya lepas status tuh, ya sama dengan mereka. Menyatu, Pak. Menarik. Saya nggak pengen juga dilayan-layan, loh. Kadang kan teman-teman atau masyarakat di bawah ya, Pak, kok nggak ada ini atau ibu-ibu begitu lihat kita dari mobil, kok cuman sendiri Pak? Lah iya. Memang kenyataannya gitu. Iya. Pintunya dibukain nggak nih Pak? Enggak lah, malu aku dibukain dulu. Iya kan? Kalau dibukain ada Mas yang bertonton. Dilihat kok kayak nggak yang lain. Kalau yang lain kan udah benar-benar jadi pejabat. Ya, maaf tuh. Siapa gua? Ada DPRD, ada apa kata ya kan? Di pintu bukain Pak, rame-rame Pak kata ya kan? Waduh. Nggak tahu, mungkin tuh pejabat. Kalau itu pejabat ulang. Kalau abang berarti apa? Ya, kita silaturahmi statusnya sebagai rakyat sama Pak gitu. Jadi loh. Menjelang pemilu sama tidak dalam keadaan kontestasi, apa yang dilakukan oleh Bang Masinton sebenarnya tidak jauh berbeda ya hari ini dengan sekian tahun sebelumnya lah. Gitu. Iya, kita kan merawat konstituen itu, membangun silaturahmi sama masyarakat itu kan day to day Pak. Iya. Ketemu masyarakat itu bukan hanya menjelang pemilu atau musiman tadi kan, itu yang kritik masyarakat itu kan itu Pak. Nggak boleh tuh. Maka saya membalik
apa sih yang menjadi kritik masyarakat selama ini, kan gitu ya. Nah itu yang kita menjawab kritikan tadi. Oh iya, ketemu masyarakat tuh per musim, musimnya per 5 tahun, musim pencalonan, baru nemuin masyarakat. Nah saya enggak, maka melalui rumah aspirasi itu saya bisa day to day bikin program, bikin jadwal, agenda kunjungan ke masyarakat. Nah, itu fungsi rumah aspirasi. Target partai di Dapil Abang berapa kursi nih? Kalau target ya pasti sebanyak-banyaknya lah. Kalau Kan ya kemarin kalau dua. ya kemarin dua Dari lebih, berapa kursi sih total? 2 lebih sebenarnya. Mana kemarin di Malaysia itu jadi nggak dihitung karena kecurangan kan. Nah total di dapil saya itu ada 7 kursi. Ya. Nah PDI 2 kursi, PKS 2 kursi, Golkar 1, Demokrat 1, Gerindra 1. Selatan, pusat, sama luar negeri. Luar negeri. Ya? Luar negeri ada gak baliho Abang itu? Enggak. Kan kalau kita ke area Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, di mana-mana ada tulisan tuh Masinton Pasar Ribu tuh. Kalau kita keluar negeri ketemu gak tuh baliho? Mungkin di kosannya kali. Oh, di kosannya. Di kamarnya atau apa stikernya. Nah itu Abang keluar negeri juga nggak sih? Karena kan dapilnya di sana. Iya, ke ya beberapa negara aja gitu. Yang kira-kira sudah kekunci nih lah suara ini ya. Enggak juga. Enggak juga. Enggak lah. Di sana ya ada teman-teman simpul kalau saya sebut Ya. itu umpama. Ya kita bangun komunikasi di sana. Umpama kalau saya concernnya Malaysia. Asia rata-rata ya. Iya. Malaysia gitu, Singapura. Ya yang populasinya banyak. Yang populasi WNI-nya banyak ya. Iya. Bukan berarti yang lain kita tidak anggap. Tetap kita jabanin ya di sela-sela kalau kita ada agenda. Tapi memang yang kunjungan. populasi WNI-nya banyak memang sering justru paling banyak problem yang harus didengarkan kan biasanya Iya. gitu kan. Soalan Karena buruh kekerasan migran dan lah. segala macam isu-isu migran gitu. Tadi Bung Masinton ini bicara soal merawat rakyat atau merawat masyarakat. Yang saya tanyakan setelah ini adalah bagaimana reaksi Bung Masinton dalam kondisi politik hari ini untuk merawat kekuasaan. Nah, karena hari ini kosakata merawat kekuasaan ini banyak yang pakai dengan makna yang berbeda-beda nih Bang. Oh, gimana tuh? Ada orang yang ingin merawat kekuasaan sehingga ingin permanen. Nah kan gitu, awet lah ya. Langgeng ya. Langgeng lah. Abang lah yang sering nge-tweet itu. Jadi gimana tuh Bang? Sejak 98, sejak reformasi dan demokrasi, sejak kemudian di amandemen itu, Ya. amandemen Undang-Undang Dasar itu kan membatasi periodisasi masa jabatan presiden dan wakil presiden. Nah, kalau sebenarnya kita tidak mengenal sejak amandemen itu tidak lagi mengenal namanya pelanggengan kekuasaan. Ya. Gitu loh, karena dia per 5 tahun dalam 2 periode, maksimum 2 periode, dia harus ada regenerasi kepemimpinan, Ya. gitu loh. Nah, kalau pelanggengan kekuasaan dalam arti person ya, tentu nggak boleh, gitu loh. Pelanggengan kekuasaan dalam kerangka melaksanakan ide-ide dan program-program, ya itu perlu kesinambungan tadi. Artinya idenya boleh. Gitu. Boleh, idenya yang penting itu, bukan orangnya. Tapi bagaimana seseorang yang sedang berkuasa bisa mempercayakan idenya terus berjalan pada orang yang tidak terkoneksi secara biologis? Nah itu yang ngawur. Jadi ide ya kekuasaan apa segala macam maka dia harus ditopang oleh satu kekuatan yang secara kelembagaan itu. Ya. Contoh partai politik, gitu loh. Kalau PDI Perjuangan ya, Pak Jokowi kan PDI Perjuangan. PDI Perjuangan punya ideologi, punya program. Ini yang dilaksanakan oleh Pak Jokowi hari ini selama 2 periode ini. Nah kemudian siapa yang akan melanjutkan itu? Bagi kami PDI Perjuangan ya yang melaksanakan itu adalah nanti kader-kader PDI Perjuangan yang sekarang tuh
dicalonkan adalah Pak Ganjar untuk melanjutkan kesinambungan pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi yang kita jalankan itu adalah ide, yang kita sokong itu ide, bukan orang. Gitu loh. Orang bisa keliru, orang bisa salah. Iya kan? Nah, kalau ide ini kan bisa dikawal bersama-sama. Apa yang menurut Maka kesinambungan ide itu yang menjadi penting, bukan pelanggengan kekuasaan persen. Itu kita akan kembali ke zaman undang-undang dasar kita sebelum diamandemen. Nah, kekuasaan yang absolut akan jadi. Akan kembali ke suasana seperti itu. Kalau mengabdi pada persen, individu, ya dia akan melahirkan kekuasaan yang absolut. Tiran ya. Dan ya melahirkan tirani itu. Ya tirani kekuasaan. Kalau dalam kekuasaan yang absolut seperti itu. Banyak orang yang kemudian hari ini mempertanyakan hubungan antara PDI Perjuangan dan Jokowi ini menjadi bias. Menjadi bias karena di satu sisi masih tetap kader, di satu sisi juga kritik-kritiknya sudah mulai keluar, bahkan Ketua Umum sendiri yang mengatakan itu kemarin ya di depan forum relawan kalau nggak salah itu ya, sudah berapa kali itu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, dan salah satunya yang rajin di sosial media adalah Bung Masinton. Jadi sebenarnya hari ini hubungan antara PDI Perjuangan dengan Joko Widodo itu seperti apa? Hubungannya, kalau kritik Bu Mega itu bukan pada persen ya. Iya. Bu Mega itu mengkritik tidak memention siapapun, tapi terhadap kekuasaan, perilaku kekuasaan yang mencoba mengembalikan situasi hari ini seperti masa Orde Baru. Nah, yang pertama kita harus kenali kan adalah karakteristik kekuasaan Orde Baru kan. Ya. Nah, sama gitu menurut PDI Perjuangan. Iya, yang bisa berperilaku semena-mena, kemudian menggunakan instrumen kekuasaan di luar konteks kepentingan rakyat tadi, gitu loh. Kekuasaan yang menindas, kan itu ciri-ciri Orde Baru itu, Pak. Dan menurut PDIP indikator-indikator itu hari ini ada semua. Kalau kita tidak ingatkan, itu akan terjadi ke sana. Ya indikator-indikatornya ya. Itu Bang Masinton bilangnya akan nih. Saya pertanyaannya sudah terjadi apa belum indikasi-indikasinya? Ya coba dijalankan ke sana. Indikasi-indikasi itu kan dia bisa sudah ada, ya, tapi belum mutlak sepenuhnya. Kan gitu indikasi itu. Ada dalam ya yang sebenarnya kan merencanakan aja nggak boleh, apalagi melakukannya gitu loh. Ya. Ini indikasi. Ini Bung Masinton hari ini dengan 2-3 minggu lalu agak berbeda nih. Jadi sudah mulai agak lunak-lunak dikit lah ini. Enggak lah, kalau sikap ya tetap. Kalau sikap tetap. Enggak. Iya kan. Soalnya gini Bang, 3 hari yang lalu ya kalau nggak salah ya, calon presidennya Bung Masinton, Ganjar Pranowo berkunjung ke IKN. Banyak kemudian orang membangun asumsi bahwa tidak menyerang seutuhnya nih kan gitu. Karena kalau dari kubu 01 itu clear tuh mereka bilang kalau mereka terpilih Jakarta tetap ibu kota. Tapi kan Ganjar statementnya adalah ya kalau saya terpilih saya tetap akan menjalankan undang-undang, amanahnya adalah menjadikan IKN sebagai ibu kota. Dan bahkan dia berkunjung ke sana. Kalau dibilang itu menemui masyarakat, tidak ada masyarakat di sana. Yang ada hanya pembangunan kan di sana kan, karena kontraktor ya kayak kontraktor juga kayaknya nggak di situ tuh mereka milih ya, harus pulang dulu, mereka harus ngurus surat itu dulu. Jadi menurut Bung Masinton, bagaimana sebenarnya tim dari Ganjar dan Mahfud ini, termasuk Abang lah di dalamnya ini, dalam memaknai keberlanjutan pembangunan yang ditancapkan oleh Joko Widodo? Jadi kalau seperti secara ide ya, pemindahan ibu kota kan sesuatu yang sudah disetujui PDI. Sepakat Abang juga? Lah iya. Nah gitu loh. Dan itu ide lama. Ya.
yang bisa dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Bung Karno dulu pernah menyampaikan kan bagaimana ibu kota itu di Kalimantan, cuman lokasinya tidak persis seperti sekarang lah kan gitu ya. Ide pemilihan ibu kota hadir sejak zaman Bung Karno sebenarnya. Jadi kalau secara ide ya gitu loh. Tapi ya nggak ada tapi dong. Secara ide ya harus didukung gitu loh. Nah kalau teknis pelaksanaan apa segala macam kan itu disesuaikan dengan anggaran-anggaran APBN yang ada kan itu. Jadi, berarti gini Bang, kalau bicara soal keberlangsungan, Abang tadi menyatakan bahwa ya sudah idenya kita lanjutkan. Lalu apa yang membedakan keberlangsungan versi PD Perjuangan dan kawan-kawan pemenangannya Ganjar dan Mahfud dibandingkan dengan keberlanjutan versinya Prabowo Gibran? Pening kan nih Bang? Kan biar jelas nih Bang. kalau kita jelas dong ya. Ide program ya yang dilangsungkan oleh Pak Jokowi dalam masa pemerintahan Pak Jokowi sebagai ide besar PDI Perjuangan pasti kita lanjutkan, kita pastikan dengan kader-kader dari PDI Perjuangan. Pak Ganjar yang memiliki karakteristik yang bisa melanjutkan kesinambungan tadi ya. Melanjutkan kesinambungan pembangunan ya, dengan berciri dan berpihak pada aspek pengaruh utamaan kepentingan rakyat itu. Bagaimana menghadirkan keadilan, bagaimana mengelola fakir miskin, bagaimana mencerdaskan, memajukan anak-anak muda begitu ya. Ide bisa jalan dengan orang yang memang punya karakteristik yang kuat untuk menjalankan ide tadi. Bukan orang yang kemudian tiba-tiba pengen melanjutkan yang secara ide dia nggak punya tuh di awal. Ya kan idenya sudah ada sebelumnya. Dia tinggal melanjutkan aja. Dan nawacita itu kan PDI Perjuangan tuh. Dapurnya kan PDI Perjuangan secara ideologi. Kemudian kesinambungan bagaimana mengkonektivitaskan satu daerah dengan daerah lain. Karena bahwa kita adalah satu kesatuan di Nusantara ini. Bagaimana dari ujung Aceh hingga Merauke. Bagaimana dari antar wilayah itu bisa terkonek. Nah itu kan ide dari PDI Perjuangan. Nah bagaimana pemenuhan standar baik itu pendidikan, standar gizi untuk anak-anak supaya tidak stunting. Gimana Bang caranya bagaimana menaikkan standar miskin. gizi anak-anak supaya tidak stunting? Soalnya ini bicara soal ya pasti itu nggak dengan belimbing sayur lah. Ya kan nggak cukup dengan belimbing sayur. Pemenuhan gizinya harus menggunakan asam apa namanya Bang? Asam sulfat. Aku nggak ngomong Bang. bisa meleleh itu perut orang. Aduh. Ya, itu. Jadi apa ya? Kalau hari ini ya jadi lucu-lucuan kan. Nah, gitu loh. Kesinambungan ide itu penting. Ya. Gitu loh. Kesinambungan ide ya. Bukan kesinambungan kekuasaan secara persen dari bapak ke anak gitu loh. Bukan itu.